Saya Muhammad Taufik. Saya Sakti Trio Putra. Saya Rio Ardiansyah. Sejarah tentang informatika. Pada tahun 1957, Carl Steinberg, seorang ilmuwan komputer Jerman, menciptakan kata informatika dalam sebuah karya berjudul Frase Informatika. Sejak itu, kata informatik digunakan secara bergantian dengan periode ilmu komputer karena asal kata Jerman itu sendiri yaitu informatik atau die Informatika. Biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. Kemudian, pada tahun 1994, Universitas Edinburgh di Skotlandia mendirikan sebuah kelompok yang dan menggambarkan interpretasi orang awam tentang informatika sebagai studi tentang struktur, algoritma, perilaku, dan interkoneksi sistem komputer alami dan buatan. Bahkan pada tahun 2022, frasa tersebut akan banyak digunakan di Inggris seperti sekarang. Pengertian informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisasi data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Informatika juga mencakup kajian perancangan dan pembuatan sistem dasar komputasi yang dapat memproses dan menyajikan informasi secara efektif dan efisien. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. Ketiga, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Yang keempat, TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Yang kelima, TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Yang keenam, TIK sebagai sumber bahan ajar. Yang ketujuh, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang kedelapan, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan. Yang kesembilan, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Dan yang 10, controlling pada smartphone. Dampak positif informatika di bidang pendidikan. Informasi yang dibutuhkan bisa dengan cepat atau mudah diakses. Dengan syarat, asalkan dia punya smartphone, laptop, infrastruktur, penunjang lainnya. Para pembuat membutuhkan serta berinovasi hal-hal yang baru, di mana inovasi dan kreativitas baru itulah yang akan membawa peradaban serta membangun dunia pendidikan di masyarakat lebih baik, dapat bersaing dan muncul berbagai prestasi. Sistem administrasi lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar. Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh para siswa pula untuk menggali ilmu yang lebih banyak. Dampak negatif informatika di bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya kejahatan cyber di dunia maya. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan media internet yang bisa mendapatkan keuntungan dan ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Yang kedua, masuknya berbagai budaya baru di kehidupan pelajar. Masuknya budaya barat yang bisa diakses melalui media sosial, internet, berita akan membuat seseorang mengikuti budaya barat yang negatif. Yang ketiga, peserta didik lalai dalam mengerjakan tugas, dikarenakan sibuk dengan smartphone, bermain media sosial hingga tidak kenal waktu, sehingga melupakan kewajiban mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, kurangnya interaksi komunikasi secara langsung di masyarakat. Seorang tidak perlu lagi bertatap muka untuk berinteraksi dan berkomunikasi akan membawa dampak negatif dengan keberlangsungan solidaritas, serta akan berkurangnya pelaksanaan nilai dan norma di masyarakat. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar siswa tercermin pada pemanfaatan untuk sumber belajar di rumah dan pemanfaatan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar di kelas dirasa sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan siswa bisa mendapatkan banyak informasi dan materi sebanyak-banyaknya.